Ini dia. Nah, ternyata pihak karaoke itu menelpon ke sekolahnya Jukyung dan mereka semua kena hukum dong guys karena menyebabkan keributan di tempat karaoke dan termasuk Seojun dan juga yang lainnya guys. Nah, di sini juga kan sisi Sujin maksud Mimin dan juga si Suho mereka juga mengaku ikut terlibat di dalamnya. Tapi ya kalian tahu sendirilah gurunya tidak marahin mereka karena mereka adalah dua siswa yang berprestasi. Tapi nggak boleh kayak gitu harusnya ya kan harus seimbang. Dan mereka kena hukum menulis pernyataan gitu banyak 10 lembar. Kalau Mimin sih dulu pernah juga sih ya. Contohnya aku tidak akan bolos sekolah lagi, aku tidak akan membuat keributan lagi dan bla blanya gitulah ya. Nah setelah itu nggak ada angin nggak ada hujan di toilet sih tiba-tiba aja si Seojun ini berterima kasih sama Suho karena sudah membantunya dalam hal pengobatan ibunya dan nggak tahu tingkah si Suho aneh banget tiba-tiba dia nyender dan Seojun pun ngapain nih orang gitu kan. Aduh. Nah sedangkan si Jukyung itu dia tiba-tiba aja dia kan suka ngeyel dan ngayal ya. Dia ngayal Suho ada di sana. Pokoknya aku udah Jukyung yang ngayal, nggak tahu lagi deh, pasti kocak parah gitu ya kan. Tapi pada saat dia sadar, ternyata di situ tuh ada emaknya, bukan si Suho. Nah, habis lah dimarahin sama emaknya. Jukyung, ada aja memang dia ya. Aduh. Nah setelah itu dia pergi belajar dengan teman-temannya dan dia ngeliat Suho itu kayak capek banget gitu guys dan si Suho ketiduran dan terjadilah adegan ini saling tatap-tatapan gitu guys dan lagi romantis-romantisnya nih mereka tatap-tatapan tiba-tiba aja teman-teman mereka datang dan ya mereka langsung salah tingkah dan apalagi si Suho ya kan dia langsung marah-marahin Jukyung karena dia takut ketahuan jadi dia pura-pura marahin Jukyung dan beralasan bahwa Jukyung itu sering ketiduran di kelas biar teman-temannya nggak tahu. Suho kalau suka emang bilang aja suka ya kan. Nah setelah selesai belajar tiba-tiba aja orang yang nyekap Jukyung itu datang menemui Jukyung dan meminta maaf sama dia dan ternyata itu adalah ulahnya si Suho dimana sebelumnya ya seharian itu dia memaksa itu orang untuk minta maaf secara langsung sama Jukyung diikutin sampai ke sekolahnya dan dia masih nggak mau nih ya kan. Suho juga ngikutin sampai ke warnet sampai dia bajak tuh komputernya si cowok itu dan masih nggak mau juga nih. Terakhir Suho langsung pergi ke rumahnya dan dia langsung dimarahi sama bapaknya dan setelah itulah dia mau meminta maaf langsung sama Jukyung. Nah itulah alasannya kenapa Suho hari itu kelihatan capek banget guys. Ternyata itu rahasianya. Aduh. Nah setelah itu Jukyung dan juga Sujin mereka langsung makan bersama gitu guys. Nah Mimin sih berharap pertemanan mereka ini tuh berlanjut ya guys karena kan di versi webtoon si Sujin ini tuh jahat dan bermuka dua gitu loh. Mimin takut kalau dia tahu bahwa Suho suka sama Jukyung juga gitu dia bakal jahat sama si Jukyung. Tapi kita lihat aja ya nanti kelanjutannya gimana. Tapi Mimin sih suka sama persahabatan mereka berdua ini. Semoga nggak dirusak ya. Tergantung writer anime lah. Dan besoknya guys, si Seojun tuh udah menunjukkan tanda-tanda kalau dia itu memang udah fix suka sama si Jukyung. Karena dari cara ngomongnya dia dan juga perhatiannya dia ke Jukyung itu udah berbeda dari sebelum-sebelumnya. Lalu setelah pulang sekolah, Jukyung diajak sama Suho untuk nonton permainan baseball gitu guys. Jadi siswanya udah ngefans banget sama kaptennya gitulah di situ. Awalnya siswa nggak bilang sama pacarnya dia cuma ngajak Jukyung tapi ternyata pacarnya tahu dan nggak tahu kenapa si Suho juga ikutan nih guys. Udah mulai cemburu nih si Suho ya kan dan mereka malah ikutan nonton di sana. Dan ternyata si kapten baseball itu malah salfok sama Jukyung pada saat dia mau ngelempar bola gitu guys. Nah setelah selesai permainan dia langsung menemui Suah dan ternyata dia bilang wow strike banget nih karena dia langsung jumpa cewek yang dia lihat pada saat dia waktu bermain yaitu si Jukyung dan dia langsung minta nomor teleponnya Jukyung dan dia bilang dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi itu kata-kata buaya sih ya. Oke, dan si Suho pun langsung emosi dan dia marah-marahin Jukyung dan langsung pergi dari sana. Kelihatan banget nih ya kan, tapi si Jukyungnya nggak peka. Nah setelah itu malah si pemain baseball itu ngajak Jukyung pulang dan nganterin Jukyung pulang, bukannya sama si Suho. Aduh Jukyung harusnya peka dong. Gimana sih? Nah besok harinya si Kyungjin itu juga menemui Jukyung ke sekolahnya dia dan dia ngasih bola baseball sama si Jukyung. Dan si Seojun nih kali ini dia cemburu. Banyak banget nih ya saingannya si Suho. Aduh kasihan banget si Suho nih.
Nah, malam harinya si Suho pun nggak mau kalah. Dia gercep ke rumahnya Jukyung, rencana sih mau ngajak kencan ya kan. Tapi karena makeupnya si Jukyung dibuang sama maknya, si Jukyung malah nangis-nangis dan ya si Suho pun nggak mungkin ngajak Jukyung kencan dengan keadaan seperti itu. Nah, si Suho ngajak Jukyung ke toko komik tempat mereka bertemu biasa dan traktir Jukyung makan mie instan kesukaan mereka ataupun ramen atau apalah itu ya, pokoknya mie lah. Dan di situ sikap Suho itu manis banget ke Jukyung karena dia udah kepikiran kalau dia terus cuek, yang ada si Jukyung itu malah pindah ke lain hati. Good Suho, good try. Nah, pada saat Suho ngantar Jukyung pulang, dia mimin kira nih ya mau kise gitu ya sama Jukyung, ternyata kita di PHP-in lagi guys. Ternyata si Suho cuma mau ngasih jepitan rambut sama si Jukyung. Baiklah ya. Oke, di episode ini keinginan kita juga belum terwujud. Semoga di episode selanjutnya ada ya guys ya. Nah, si Jukyung langsung ngaca pakai jepitan rambut yang dikasih sama Suho itu dan dia seneng banget dong pasti ya kan, dan dia bilang hatinya hampir aja meledak. Wah, lebay lu. Dan si Suho juga memikirkan cara yang tepat gimana mengajak Jukyung itu berkencan nih guys. Jadi dia bingung. Oke, kalau bingung Suho konsultasi sama Mimin. Mimin bisa ngebantu. Nah, sedangkan si Sujin nih guys, selain bapaknya yang sering mukulin dia karena nilainya turun, nih kan dia peringkat 4 nih, turun juga. Dia tetap dipukulin sama ayahnya, dan mamanya juga kayaknya kurang mendukung dia. Kasihan banget sih si Sujin hidupnya. Habis itu Suho sampai searching tuh cara-cara ngajak cewek kencan. Udah sama Mimin aja sini, biar Mimin ajarin. Mimin udah pengalaman nih soalnya. Bercanda. Nah, pada saat itu kan Suho lagi janjian sama Jukyung, tapi dia ngeliat si Sujin kayak sedih gitu guys. Nah, si Jukyung yang juga ngeliat hal itu, dia langsung ngikutin Suho. Dan si Jukyung ngedapatin si Suho lagi meluk cewek yang lagi nangis gitu guys. Tapi si Jukyung ini nggak tahu kalau itu tuh si Sujin, karena pada saat Jukyung datang cewek itu udah nemplok sama si Suho. Dan Jukyung mikirnya cewek itu adalah orang yang disukain sama si Suho. Dan terjadi kesalahpahaman lagi. Bagus dibicarakan dong. Kalau gini terus ya nggak akan selesai ya kan. Dan pada saat mereka selesai les, si Jukyung tuh masih ngambek sama si Suho. Dan ya pada saat si Suho mau ngajak dia pulang, si Jukyung udah ngilang duluan guys. Jadi dia langsung pergi tanpa bilang ke Suho. Nah, ini nih yang sering buat hubungan itu jadi berantakan. Kagak ada keterbukaan, diem baik, ya udah gitu aja terus ya kan. Mimin emosi nih. Dan habis itu si Jukyung malah melampiaskan emosinya di kamarnya, mutar musik kuat-kuat dan ninju bonekanya itu. Jukyung bicarakan ya, konsul sama Mimin juga nih. Aduh, perlu diajarin nih mereka. Nah, besoknya si Seojun ngajak Jukyung untuk pergi ke toko kosmetik gitu guys, karena dia mau ngasih hadiah sama adiknya dia, si Gowon. Terus setelah itu tiba-tiba si Suho nelpon dan Jukyung bilang dia lagi di depan pen store. Dan pada saat si Suho nanya sendirian atau enggak, si Suho ngedengar suaranya si Seojun. Oh, pasti langsung panas dia ya kan. Mimin yakin Suho pasti nyusul nih, nggak mungkin dia biarin hal itu terjadi. Nah, pada saat lagi milih-milih lipstick atau apa itu namanya, Mimin nggak tahu. Nah, si Jukyung nyobain lipstick itu ke si Seojun, dan pada saat itu Seojun langsung salting. Oh. Nah, pada saat mereka mau pulang, si Suho langsung nyusul dong ke sana seperti dugaan Mimin, dan ya terjadilah perdebatan antara Seojun dan juga Suho untuk memperebutkan si Jukyung. Nah, ya apalagi tuh kejadiannya di lift gitu loh guys. Dan tiba-tiba aja pada saat mereka lagi berdebat gitu dan masuk ke dalam lift, liftnya itu rusak dong. Dan si Jukyung kayak stres banget harus terkurung sama orang itu berdua di sana. Apalagi dia lagi malu banget kalau harus jumpa sama si Suho, dan dia langsung beralasan pura-pura mau ke kamar mandi. Untung aja petugasnya cepat datang dan si Jukyung langsung ngacir kabur ninggalin si Suho dan juga si Seojun. Aduh. Dan pada saat si Jukyung sampai di luar, dia ketemu sama si Hyunjin ataupun pemain baseball itu. Ya, telat lah tuh si Suho dan juga si Seojun ya. Dan ternyata si Jukyung pun mengatakan sama si Hyunjin bahwa dia itu sudah menyukai orang lain. Jadi dia udah nolak si Hyunjin ini ya guys secara langsung. Tapi Suho dan juga Seojun agak sad boy gitu ya, karena mereka nggak sempat pun keduluan sama si Hyunjin itu. Nah, besoknya pada saat pertandingan Hyunjin, Suho dan juga Seojun bertemu di sana. Mereka pikir si Jukyung itu ke sana, padahal nggak ada si Jukyung ke sana ya kan. Alhasil mereka berdua malah nonton dan asik-asikan berdua. Sumpah, ini mereka sadar atau enggak ya? Nggak ngerti lagi.
Dan setelah permainan, si Seojun akhirnya mengakui sama si Suho kalau dia benar suka sama si Jukyung. Dan Suho pun langsung emosi ngedengar pernyataan si Seojun. Wow, persaingan semakin ketat. Kita tunggu aja kelanjutannya gimana, karena itu udah ending scene dari episode 7-nya. Thank you for watching guys, see you next video, bye-bye.